Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Oke, langsung saja kita mulai. Operasi campuran pada bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. 2 ditambah 3 dikali 5. Saat kalian mengerjakan soal seperti ini, bagaimana langkah-langkah kalian mengerjakan? Apakah kalian tipe yang pertama, yaitu dikerjakan dahulu penjumlahannya, yaitu 2 tambah 3, 5, baru kemudian dikalikan 5 sama dengan 25, ataukah kalian tipe yang kedua, yaitu mengerjakan perkaliannya dulu, sehingga kita peroleh 2 ditambah 3 kali 5 yaitu 15, sehingga 2 tambah 15 yaitu 17. Nah, kira-kira jawaban mana yang tepat? Apakah yang pertama atau yang kedua? Nah, pada matematika ini terdapat urutan operasi. Nah, yang kita gunakan yaitu adalah urutannya PEMDAS. PEMDAS ini apa? PEMDAS ini adalah singkatan dari istilah matematika. P-nya ini apa? Parentheses, Yaitu adalah tanda kurung. E-nya exponents, yaitu perpangkatan. M-nya adalah multiplication, perkalian. D-nya division, adalah pembagian. A yaitu addition, penjumlahan. S-nya subtraction, yaitu adalah pengurangan. Nah, ini adalah urutan saat kita mengerjakan matematika. Yang pertama yaitu adalah tanda kurung. Jika pada operasi itu terdapat tanda kurung, itu yang dikerjakan pertama kali. Walaupun dia berada di sebelah kanan atau paling kanan, itu harus dikerjakan yang paling pertama. Jika tanda kurung sudah dikerjakan, baru yang berikutnya adalah, atau yang kedua, masalah perpangkatan. Nah, jika tanda kurung perpangkatan semuanya sudah dikerjakan, baru melihat perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana jika perkalian dan pembagian ini sama-sama ada? Dikerjakan yang paling kiri dulu, karena perkalian dan pembagian ini derajatnya sama, setara. Kalau tanda kurung itu yang paling tinggi, yang kedua yaitu perpangkatan. Nah, yang ketiga, derajat ketiga ini ditempati oleh perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana urutan-urutan ini? Kita langsung saja ke contoh yang pertama. 5 dikalikan 10 kurangi 6. Nah, yang pertama dikerjakan di sini, dilihat dulu yang tadi pertama adalah tanda kurung. Berarti untuk ini kita kerjakan dulu 10 dikurangi 6, karena 10 dikurangi 6 ini diberi tanda kurung. Sehingga kita tulis dulu 5 dikali 10 kurangi 6 yaitu 4, sehingga 5 dikali 4 kita peroleh 20. Ingat, yang pertama adalah tanda kurung. Lanjut ke contoh yang kedua. 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, di sini ada operasi perpangkatan dan perkalian. Nah, urutan yang kedua yang adalah perpangkatan. Di sini yang pertama tanda kurung tidak ada, berarti kita lihat ada perpangkatan kan ada, berarti kita kerjakan dahulu. Nah, perpangkatan itu bagaimana? 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 2 kali 2 sebanyak 3 kali, bukan 2 kali 3. Nah, ini nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Di sini cuma pengenalan saja. Sehingga 2 pangkat 3 ini kita peroleh adalah 8. Lanjut, 2 pangkat 3 kita peroleh 8, berarti dikalikan 4, sehingga kita peroleh adalah 32. Lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan, 8 dikali 6 dibagi 3. Nah, yang perlu diperhatikan pertama tadi apa? Tanda kurung. Di sini ada apa? Tidak ada. Kita lihat. Yang kedua adalah perpangkatan. Perpangkatan ada apa? Tidak ada. Berarti kita lihat yang ketiga, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, coba perhatikan. Perkalian dan pembagian ini kan derajat sama. Yang dikerjakan yang mana yang lebih dahulu? Nah, kalau
pada perkalian dan pembagian berarti dikerjakan yang sebelah kiri. Sehingga yang kita kerjakan dulu adalah operasi perkalian karena perkalian berada di sebelah kiri. Sehingga kita kerjakan dahulu yaitu 8 dikali 6. 8 dikali 6 kita peroleh yaitu 48. Kemudian baru dibagi 3. 48 dibagi 3 yaitu hasilnya adalah 16. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Sekarang operasinya yaitu penjumlahan dan perkalian. 2 ditambah 3 kemudian dikalikan 4. Karena di sini adalah penjumlahan dan perkalian, penjumlahan walaupun dia berada di sebelah kiri, tetapi dalam aturan PEMDAS tadi penjumlahan berada di derajat keempat. Yang ketiga adalah perkalian dan pembagian. Maka yang kita kerjakan dahulu adalah yang perkalian. Sehingga kita tulis lagi 2 ditambah hasil dari 3 kali 4 yaitu 12. Maka 2 ditambah 12 yaitu 14. Oke. Kemudian bagaimana kalau operasinya menjadi yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan? Sama saja. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Sehingga 2 dikurangi 3 kali 4 12. 2 dikurangi 12 yaitu sama dengan negatif 10. Lanjut kita ke contoh 5. Ke contoh 5 sekarang operasinya cuma penjumlahan dan pengurangan, berada di derajat keempat atau yang terakhir. Nah, karena operasinya penjumlahan dan pengurangan sama-sama di tempat atau di posisi keempat atau derajat keempat yang terakhir, berarti kita lihat operasi yang berada di sebelah kiri, yaitu tanda penjumlahan. Sehingga kita kerjakan dulu yaitu 2 ditambah 5. 2 tambah 5 berapa? 7. Kemudian baru dikurangi 3. Kita peroleh 4. Loh, kalau saya mengerjakan seperti ini, misalkan saya mengerjakan yang pengurangannya dulu, sehingga saya peroleh 2 ditambah 5 kurangi 3 yaitu 2. Sama-sama 4. Ya, hasil atau nilainya itu sama. Tetapi dalam matematika kalau dilihat langkah-langkahnya kurang tepat. Nah, sehingga yang lebih cocok atau lebih tepat yaitu yang pertama, yaitu dikerjakan yang sebelah kiri dulu. Kalau itu sama-sama derajatnya, yaitu ini kan penjumlahan dan pengurangan. Sehingga kita kerjakan yang di sebelah kiri dulu. Walaupun nilainya sama. Ini untuk menghindari nanti jika operasinya itu sangat banyak, yang lebih aman yaitu mengikuti aturan PEMDAS, itu yang paling tepat. Oke, sekarang contoh yang ke-6. Nah, sekarang agak kompleks. 5 ditambah 2 pangkat 3 dikalikan 5 kurangi 1, ini diberi tanda kurung, kemudian dibagi 2. Nah, sesuai aturan, yang pertama kali dilihat adalah aturan pertama atau yang paling tinggi, yaitu tanda kurung. Ternyata ada. Ini kita kerjakan dahulu. Sehingga kita tulis dulu yang lainnya. 5 tambah 2 pangkat 3 dikalikan 5 kurangi 1 yaitu 4. Kemudian dibagi 2. Sekarang, apakah yang bertanda kurung sudah hilang semua? Sudah hilang. Berarti sekarang kita melihat yang kedua, yaitu perpangkatan. Apakah ada? Ya, ada. 2 pangkat 3. Berarti ini kita tulis lagi. 5 ditambah 2 pangkat 3 tadi berapa? 8. Baru dikali 4, kemudian dibagi 2. Nah, sekarang operasinya apa yang tersisa? Tanda kurung sudah, perpangkatan juga sudah tidak ada lagi. Berarti kita lihat yang perkalian dan pembagian. Nah, karena penjumlahan itu berada yang paling akhir derajatnya, derajat keempat, yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian, maka yang penjumlahan kita kerjakan belakangan. Nah, sekarang ada perkalian pembagian. Mana yang dikerjakan lebih dahulu? Yang berada di sebelah kiri. Berarti kita kerjakan dulu yaitu 8 dikali 4. Sehingga kita peroleh 5 ditambah 8 kali 4 yaitu 32, kemudian dibagi 2. Sekarang,
yang dikerjakan dulu yaitu pembagian. Pembagian berada di derajat ketiga dan yang penjumlahan berada di derajat keempat. Kita kerjakan pembagian. Kita tulis lagi 5 ditambah 32 dibagi 2 yaitu 16. Sehingga 5 ditambah 16 kita peroleh 21. Lanjut. Sekarang sedikit informasi. Nah, 2 dikalikan 3 ini pada beberapa buku atau nanti kalian akan menemukan 2 kali 3 itu ditulis seperti ini. 2.3. Titiknya itu tidak berada di bawah tetapi di tengah-tengah. Nah, tetapi membaca tetap bukan 2.3 tetapi 2 dikalikan 3. Kemudian ada lagi 2 dikalikan 3 tambah 4. Ini nanti biasanya akan ditulis seperti ini. Tanda kalinya itu dihilangkan, tetapi artinya sama. Yaitu artinya tetap 2 dikalikan 3 tambah 4. Yang dikerjakan dulu di sini adalah 3 tambah 4. Ini sama saja, cuma beda penulisan. Kemudian, tadi kan tanda kurung yang sudah kita bahas tadi cuma satu jenis. Tanda kurung itu ada 3. Yang pertama yaitu kurung kecil, kurung siku, dan kurung kurawal. Nah, bedanya apa? Di sini bedanya cuma masalah cakupan luas untuk membedakan saja. Kita ke contoh 7. Perhatikan operasi berikut. Nah, perhatikan tanda kurungnya ada banyak, ada 3. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dengan seksama. Tanda kurung kecil di sini cuma wilayah atau cuma 40 dibagi 5. Operasinya cuma 40 dibagi 5. Kemudian, kalau tanda kurung siku ini agak luas, juga mencakup 40 dibagi 5 kemudian dikalikan 6. Kalau tanda kurung kurawal lebih luas lagi, yaitu mulai dari 40 dibagi 5 kemudian dikalikan 6 baru selanjutnya dikurangi 19. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, yang pertama kita kerjakan yang tanda kurung. Nah, tanda kurung ini kita blok dulu. Fokus ke yang bertanda kurung. Bertanda kurung yang mana yang dikerjakan dahulu? Yaitu yang 40 dibagi 5, yaitu kurung kecil dulu. Yang cakupannya lebih sedikit. Sehingga 40 bagi 5 yaitu kita peroleh 8. Kemudian tanda kurung berikutnya, yaitu tanda kurung siku. 8 dikali 6, kita peroleh 48. Dan yang terakhir yaitu tanda kurung kurawal. 48 dikurangi 19, kita peroleh adalah 29. Baru setelah ini selesai, kita kalikan 29 dikalikan 3. Sehingga kita peroleh 87. Maka operasi yang panjang tadi 40 dibagi 5 kemudian dikalikan 6 kemudian lagi dikurangi 19 baru dikali 3 hasilnya adalah 87. Oke, sekarang kita kembali ke permasalahan yang pertama. Mana yang tepat? Apakah yang hasilnya 25 atau yang 17? Perhatikan operasinya, yaitu penjumlahan dan perkalian. Sehingga kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Sehingga 2 ditambah 3 kali 5, 15. Hasilnya 17. Oke. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.